Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 721. Chapter 721 Kakak 3. Kamu sangat luar biasa. Dibantu oleh garis keturunan Raja Naga Emasnya, kecepatan Daiyun menyerap jiwa naga sangat meningkat karena Tang Wulin secara tidak sengaja ditemukan. Dengan bantuan aura garis keturunannya, jiwa naga tingkat rendah hancur dengan patuh dan menyatu dengan Daiyun setelah dimurnikan. Dengan tubuhnya diperkuat, seluruh tubuh mungil Daiyun tampak jauh lebih hidup. Dia tidak lagi mudah lelah, dia juga tidak perlu makan. Setelah setengah jam, Daiyun melompat dari tanah. Dia telah mencapai ketinggian 4 atau 5 meter penuh sebelum perlahan mengambang ke bawah seperti daun yang jatuh. Meskipun dia tidak mendapat dukungan dari kekuatan jiwanya, dia masih bisa melompat setinggi itu. Itu murni kecakapan fisik. Luar biasa, luar biasa. Saudara 3, kamu luar biasa. Daiyun tiba-tiba menerkam Tang Wulin dan mencium topengnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia mundur beberapa langkah. Ayo pergi, kata Tang Wulin dengan sedikit ketidakberdayaan. Daiyun menarik lengannya dan berkata dengan wajah penuh senyuman, Saudara 3, kamu terlalu baik padaku. Guru saya pernah mengatakan kepada saya bahwa jika saya ingin berkultivasi ke peringkat judul dulu di masa depan, saya harus fokus pada peningkatan kekuatan fisik tubuh saya. Karena hanya dengan tubuh yang kuat saya dapat menanggung kekuatan jiwa yang sangat besar dan kekuatan jiwa yang terkompresi berikutnya. Saya memiliki jiwa bela diri kembar, tetapi mereka memiliki sistem ketangkasan dan sistem roh. Mereka tidak berbuat banyak untuk memperbaiki tubuh saya. Guru saya juga telah memberitahu saya bahwa jika saya hanya mengandalkan harta surga dan bumi untuk meningkatkan tubuh saya, itu akan membuat fondasi saya tidak stabil. Saya tidak mau menyerah, itulah mengapa saya berlatih sangat keras. Saya telah bekerja dengan rajin selama bertahun-tahun ini, namun kemajuan saya tidak begitu bagus dibandingkan dengan pencapaian beberapa hari terakhir ini. Aku benar-benar salah tentangmu sebelum ini. Jika saya tahu bahwa Anda adalah orang yang baik sebelumnya, saya pasti akan mengizinkan Anda tidur di dalam kamar. Tang Wulin terbatuk. Dia menarik lengannya dari pelukannya dan tidak meninggalkan jejak. Yun tidak pantas bagi pria dan wanita untuk menyentuh sambil lalu. Anda harus memperhatikan ini. Daiyun tersenyum. Apa yang Anda takutkan? Lagi pula aku belum menikah. Ngomong-ngomong, semuanya merepotkan. Partisipasi saya dalam operasi Battle Soul Hall ini dipaksakan oleh ayah saya, Sang Kaisar. Dia bersikeras bahwa saya mencarikannya sebagai menantu setelah kompetisi elit jiwa master muda tingkat tinggi kontinental tahun ini berakhir. Dia awalnya bermaksud menjodohkanku dengan kakak laki-laki Long. Apakah kamu kenal kakak laki-laki Long? Jantung Tang Wulin berdebar kencang. Kamu mengacu pada salah satu dari monster akademi kan? Raja Naga. Daiyun terkikik. Tepat sekali, semua orang memanggilnya Matman Long. Bahkan saudara keempat saya mengatakan bahwa kakak laki-laki Long selalu menyukaiku. Bagaimana denganmu? Apakah kamu menyukainya? Tanya Tang Wulin. Daiyun berkata dengan tajam, Idirot. Jika saya menyukainya, apakah saya akan lari? Ketika dia mengatakan ini, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi suram. Aku tahu kakak laki-laki Long sangat baik padaku. Dia sangat kuat. Dia dikenal sebagai jenius terhebat dari generasi muda, dan dia sudah menjadi kaisar jiwa 6 cincin pada usia 20 tahun. Tidak ada seorang pun di antara generasi muda yang bisa mengalahkannya. Dia sangat baik padaku, dan aku juga bisa merasakan kasih sayang yang dia miliki untukku. Tapi aku sedikit takut padanya. Dia selalu mengeluarkan aura gila tanpa menyadarinya, dan itu membuatku takut. Jika aku entah bagaimana akhirnya benar-benar bersamanya, dia mungkin akan membunuhku dengan satu tamparan. Karena ketakutan yang saya miliki sehingga saya tidak bisa membuat diri saya menyukainya. Itu sebabnya saya selalu memandangnya sebagai kakak di hati saya. Kamu tidak harus menikah dengannya jika kamu tidak menyukainya. Di federasi kami sepenuhnya mendukung kebebasan untuk mencintai. Tidak ada yang bisa mengganggu siapapun dalam masalah ini, kata Tang Wulin. Daiyun berkata, tapi kita tidak bisa. Aku seorang putri. Menurut aturan keluarga kerajaan, seorang putri harus bertunangan ketika dia berusia 15 tahun dan menikah ketika dia berusia 18 tahun. Ini adalah aturan keluarga kerajaan.
Jadi meskipun saya telah melarikan diri kali ini, begitu saya kembali, saya rasa ayah kaisar masih akan memaksakan ini pada saya. Tetap saja, saya beruntung, setidaknya saya memiliki hak untuk memilih. Ayah kaisar berkata bahwa selama itu orang yang saya suka, dia tidak akan keberatan siapa orang itu. Tapi saya harus berpegang pada aturan keluarga kerajaan. Dia tidak akan berkompromi dengan usia saya. Tang Wulin berkata, kedengarannya bagus. Apa kamu tidak punya orang yang kamu suka? Dai Yun Er langsung tertegun. Sesosok melintas di benaknya. Dia tiba-tiba berkata dengan marah, tidak. Tang Wulin tercengang. Apakah normal bagi perempuan untuk mengalami perubahan suasana hati yang begitu besar ketika hubungan mereka dibesarkan? Gu Yue seperti ini dan begitu juga Dai Yun Er. Dai Yun Er menggelengkan kepalanya. Dia berusaha sangat keras untuk membersihkan sosok itu dari pikirannya, jangan bicarakan ini. Kakak tiga, kamu pria yang luar biasa, kamu pasti sudah punya pacar, bukan? Tang Wulin menggelengkan kepalanya, saya tidak. Saya pikir saya awalnya punya satu, tetapi dia tampaknya berpikir bahwa saya tidak lagi cukup baik sekarang. Selain itu, saya merasa dia memiliki motif tersembunyi untuk mendekati saya sebelum ini. Dai Yun Er memiliki tampang gosip. Katakan padaku, beritahu aku, apa yang terjadi? Tang Wulin menghela nafas pelan dan berkata, saat itu, kami memasuki akademi untuk belajar bersama dan berkultivasi bersama. Tentu, kami selalu dekat. Seiring waktu, aku sudah terbiasa dengannya. Jika dia ada, saya selalu merasa bahagia. Selama waktu itu kami berdua masih muda, dan saya tidak yakin perasaan seperti apa itu. Namun seiring berjalannya waktu, secara bertahap, perasaan ini sepertinya telah berubah. Emosinya mulai menjadi aneh, dan dia mempertahankan hubungan yang hangat dengan saya. Baru-baru ini, dia sepertinya sangat tidak menyukaiku. Dia bahkan membuatku merasa bahwa dia memiliki rahasia untuk mendekatiku saat itu. Saya pikir itu ada hubungannya dengan jiwa bela diri kita. Dai Yun Er mengerutkan kening. Itu rumit, sebenarnya, saya pikir Anda terlalu banyak berpikir. Kamu hanya perlu memberitahuku jika kamu menyukainya atau tidak. Tang Wulin sedikit tertegun. Setelah beberapa saat, dia mengangguk. Dai Yun Er tersenyum, bukankah itu yang terpenting? Jika Anda menyukainya, kejar dia. Mengapa Anda peduli dengan apa yang dia pikirkan? Pernahkah Anda memberitahu dia bagaimana perasaan Anda? Saya pikir semuanya bisa diubah. Bukankah cinta itu tentang melemparkan kehati-hatian ke angin? Tang Wulin tertawa histeris. Kamu sepertinya tahu banyak tentang masalah ini. Dai Yun Er berkata dengan penuh kemenangan, saya yakin saya tahu lebih banyak dari Anda. Ayo pergi, saya harap saya bisa bertemu dengan beberapa jiwa naga yang kuat. Saudara tiga, apakah kamu benar-benar tidak ingin menyerap jiwa naga? Tidak apa-apa, mereka sepertinya tidak berbuat banyak untuk saya, jawab Tang Wulin. Keduanya terus berjalan menuju kedalaman hutan. Aneh ketika mereka memikirkannya. Tidak ada tempat di sepanjang jalan mereka bertemu dengan seorang pejuang yang telah masuk ke dimensi ini pada saat yang sama dengan mereka. Sepertinya ada misteri mendalam dari dunia kecil yang bekerja di sini. Adapun secara spesifik, bahkan Tang Wulin tidak mengetahuinya. Ledakan, palu Tang Wulin menghantam dengan keras ke tengkorak naga tanah lapis baja merah di depannya dan membantingnya ke tanah. Dengan efek yang menakjubkan dari aura garis keturunannya, dia dengan paksa mengguncangnya sampai berubah menjadi energi yang dia arahkan ke Dai Yun Er. Wow, sungguh jiwa naga yang tebal dan kuat. Setelah Dai Yun Er menyerapnya, dia segera merasa seolah-olah seluruh tubuhnya diisi. Kakak tiga, kita sudah berjalan begitu lama. Apakah Anda yakin kami berada di jalan yang benar? Dai Yun Er bertanya pada Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk tanpa ragu-ragu dan berkata, awalnya tidak, tapi sekarang saya bisa yakin. Apakah Anda memperhatikan bahwa di sepanjang jalan, kekuatan jiwa naga yang kami temui meningkat? Berdasarkan deduksi logisku, jiwa naga yang menjaga kuburan naga pasti yang terkuat. Kemudian, jiwa naga kecil yang lemah yang kami temui pada awalnya pasti berasal dari pinggiran lembah naga. Dan semakin kuat jiwa naga, semakin dekat kita ke wilayah tengah lembah naga. Anda terdengar seperti Anda benar. Mata Dai Yun Er berbinar. Tapi itu menjadi semakin sulit bagi kami untuk melawan jiwa naga ini. Saudara tiga, jika kita bertemu dengan jiwa naga yang kuat, kita tidak perlu memaksakan diri terlalu keras. Aku sudah menyerap begitu banyak jiwa naga.
Saya berani mengatakan bahwa di antara para pejuang yang telah masuk ke sini di masa lalu, tidak banyak yang bisa dibandingkan dengan saya. Saya sudah puas. Kalau kita menghadapi bahaya, kita akan menggunakan bola naga untuk kabur. Tanggulin mendengus sebagai jawaban, tetapi di dalam hatinya, dia ingin pergi dan melihat-lihat kuburan naga. Dia tidak menunjukkan cincin jiwa garis keturunannya di hadapan Daiyun sebelum ini, karena dia takut dia akan ketahuan olehnya. Oleh karena itu, dia berada dalam batas kemampuannya saat dia melawan jiwa naga yang mereka temui sampai sekarang. Soul Land 3 Chapter 722. Chapter 722, Hati Seorang Gadis Muda yang Sedang Berkembang. Jika kita dalam bahaya, jangan ragu-ragu. Segera gunakan bola naga. Tanggulin mengingatkan Daiyun. Baiklah, kamu juga. Baik, Daiyun berkata sambil tersenyum. Saat dia mengamati White Tree yang berjalan di depannya sambil mengawasi sekeliling mereka, Daiyun memiliki perasaan yang aneh di dalam hatinya. Dia telah bersamanya beberapa hari terakhir. Dari penghinaan dan kemarahan yang dia rasakan terhadapnya pada awalnya, perasaannya terhadapnya telah berubah secara halus. Nyatanya, dia mulai memanggilnya dengan penuh kasih sayang sebagai Brother Tree sekarang. Tentu, ini ada hubungannya dengan Tanggulin yang membantunya mendapatkan jiwa naga yang membantunya untuk meningkat dan memberinya kesan yang baik tentangnya. Pada saat yang sama, karena dia tidak lagi membencinya, dia mulai memperhatikannya lebih baik. Daiyun menyadari bahwa White Tree memiliki pengetahuan yang luas dan sangat ahli dalam pertarungan yang sebenarnya. Teknik rahasia Sekte Tang jauh lebih kuat ketika dia menggunakannya dibandingkan ketika dia menggunakannya. Dia cukup yakin bahwa Tanggulin tahu setidaknya 5 teknik rahasia Sekte Tang yang hebat, yaitu metode surga misterius, tangan giok misterius, naga penangkap derek pengendali, jalur membingungkan bayangan hantu, dan mata setan ungu. Seseorang akan membutuhkan sejumlah besar poin kontribusi untuk ditukar dengan teknik ini. Dia juga tahu Disorder Splitting Wind Hammer. Ketika dia mengayunkan sepasang palu perak berat bahkan tanpa dukungan jiwa bela dirinya, kekuatan tempurnya masih berada di luar grafik. Setiap kali mereka bertemu dengan jiwa naga, dia akan bertindak sebagai perisainya. Seperti gunung yang tinggi, dia memberinya perasaan yang kuat bahwa dia adalah orang yang dapat diandalkan. Long Yue juga memberinya perasaan ini. Meskipun demikian, keduanya adalah gunung. Namun, Long Yue adalah gunung berapi, dan dia bisa meletus kapan saja. Di sisi lain, White Tree tampak tenang menghadapi situasi berbahaya. Dia selalu mengendalikan situasi dan memiliki keterampilan bertahan hidup yang hebat di alam liar. Bahkan jika White Tree lebih tua darinya, perbedaan usia mereka akan kecil. Singkatnya, dia benar-benar penemuan yang langka. Tanpa disadari, dia semakin menyukainya. Bagi Daiyun, misi saat ini lebih seperti permainan di mana dia bisa mengalami kehidupan yang sama sekali berbeda. Itulah mengapa bahkan ketika rasa laparnya tidak tertahankan, dia tidak berniat untuk pergi. Ini adalah pengalaman baru baginya. Setelah dia bertemu dengan Tanggulin, dia telah menyerap jiwa naga hampir tanpa henti. Dia tidak bisa memanfaatkan kekuatan jiwanya jadi dia tidak yakin berapa banyak jiwa naga akan berkontribusi untuk peningkatannya. Namun, pengalaman tersebut telah memfasilitasi jalur kultivasinya di masa depan. Dia tidak perlu mengkhawatirkan kekuatan tubuhnya lagi. Setelah menyerap begitu banyak jiwa naga, dia akan membutuhkan waktu lama untuk menyelaraskannya dengan tubuhnya ketika dia kembali ke rumah. Dia harus mencernanya perlahan. Kecuali jika dia menghadapi bahaya yang membahayakan nyawanya, dia pasti tidak akan meninggalkan lembah naga. Tanggulin menyipitkan matanya sedikit dan menekan ke depan dengan hati-hati. Pikirannya tiba-tiba merasakan masalah. Gelombang kekuatan spiritual berdesir diam-diam di benaknya. Dia bermaksud untuk memblokirnya dengan kekuatan spiritualnya sendiri, tetapi dia menyadari bahwa pemandangan 3 dimensi muncul di dalam pikirannya. Lingkungannya tiba-tiba menjadi lebih jelas. Sosok 3 dimensi dalam jarak 100 meter darinya secara mengejutkan muncul di benaknya. Ini. Tanggulin berbalik dan memandang Daiyun dengan kaget. Daiyun menatapnya dengan ekspresi penuh kemenangan. Bukankah itu kuat? Ini adalah saring spiritual saya. Jiwa bela diri kedua saya, mata roh memiliki atribut spiritual. Batasan penggunaan kekuatan jiwa saya tidak banyak mempengaruhi saya. Saya dapat menggunakan ini selama kekuatan spiritual saya cukup kuat. Saya berbagi deteksi spiritual saya dengan Anda. Tanggulin mengangkat ibu jari ke arahnya. Dulu ketika dia melawan Daiyun untuk pertama kalinya,
dia menyadari bahwa Dai Yun dapat dengan mudah mendeteksi gerakannya. Hanya setelah pertemuan itu dia menyadari bahwa dia memiliki kemampuan yang mirip dengan deteksi spiritual yang memungkinkannya mengantisipasi gerakannya dengan tepat. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia memiliki kemampuan seperti berbagi spiritual. Tidak heran Long Yue telah bermitra dengannya selama kompetisi 2 lawan 2. Dengan jiwa bela diri kembarnya, asalkan tidak bertentangan dengan Musang Neraka, dia pasti akan menjadi ahli generasi di masa depan. Tang Wulin tersenyum. Kemampuan yang luar biasa. Dengan deteksi spiritualnya sebagai panduan mereka bergerak maju jauh lebih cepat. Mereka bahkan bisa memejamkan mata untuk menemukan jalan terbaik untuk maju. Itu memungkinkan mereka membuat persiapan awal untuk pertemuan mereka dengan jiwa naga. Ada yang besar di depan kita. Tang Wulin berhenti di jalurnya. Dia menunjuk ke Dai Yun di belakangnya. Keduanya berjongkok di balik semak. Di pinggiran jangkauan deteksi spiritual, jiwa naga yang memancarkan cahaya kemerahan sedang mondar-mandir. Jiwa naga itu tingginya lebih dari 20 meter dan sepasang sayapnya diperpanjang di belakang punggungnya. Tubuhnya sepertinya ditutupi oleh nyala api tak berbentuk saat ia menyeret ekor panjangnya ke belakang. Penyitaannya sangat tajam. Naga apa ini? Tanya Dai Yun lembut. Tang Wulin berkata, saya pikir itu naga api yang berkobar. Itu naga sungguhan, bukan naga unsur. Kemudian lagi, tubuhnya tampak aneh. Naga api-api sejati setidaknya akan memiliki panjang lebih dari 100 meter. Itu makhluk yang menakutkan. Namun, jiwa naga ini panjangnya hanya sekitar 30 meter. Napas Dai Yun sedikit tergesa-gesa. Tidak ada yang salah dengan itu. Anda tidak boleh lupa bahwa jiwa naga hanya memiliki 1% dari kekuatan aslinya. Secara alami, tubuh mereka tidak bisa sebesar naga sungguhan. Jadi, itu logis. Tatapan Tang Wulin berkedip sedikit. Jika itu masalahnya, maka pemandangan di depan mereka masuk akal. Apakah kita memutarnya? Tang Wulin bertanya dengan ragu-ragu. Sebelum ini, mereka telah bertemu dengan beberapa jiwa naga yang kuat, tetapi mereka tidak setingkat naga sungguhan. Jika mereka bertarung dengan naga sungguhan, hampir tidak mungkin bagi Tang Wulin untuk tidak menggunakan cincin garis keturunannya. Identitasnya akan terungkap. Mengapa kita harus memutarnya? Jiwa naga dari naga asli pasti akan memiliki efek peningkatan yang lebih besar pada kita. Aku akan memberikan jiwa naga ini untukmu. Mengapa kita tidak mencobanya? Dai Yun tampak bersemangat untuk mencoba. Tang Wulin balas berbisik, lupakan. Itu terlalu berbahaya. Jangan lupa bahwa tujuan kami adalah menemukan kuburan naga. Dai Yun cemberut pada awalnya, tapi akhirnya dia mengangguk. Baiklah, kita akan memutarnya. Mengaum. Pada saat ini, raungan naga yang bersemangat terdengar. Tak lama setelah itu, naga api yang membara menyetel kembali tubuhnya, mengepakkan sayapnya, dan terbang lurus ke arah mereka. Ini buruk, itu mendeteksi gelombang spiritual saya, Dai Yun berseru kaget. Tang Wulin berteriak dengan suara yang dalam, lari. Dia menarik Dai Yun dan berlari ke samping dengan kecepatan yang membutakan. Naga api yang berkobar mengepakkan sayapnya dan terbang ke angkasa. Ia membuka mulutnya dan menembakkan bola api besar ke keduanya. Bola api itu tiba-tiba membesar saat terbang di udara. Ketika jaraknya kurang dari 10 meter dari Tang Wulin dan Dai Yun, diameternya membengkak menjadi 2 meter. Dalam hitungan detik, suhu terik membuat tanaman di sekitarnya menjadi abu. Tang Wulin tidak mengkhawatirkan hal lain. Dia menarik Dai Yun dan menahannya dalam pelukannya. Kemudian, dia mengerahkan kekuatan dengan kakinya saat dia mendorong dengan keras ke tanah dan melompat secara horizontal ke depan. Seluruh orangnya melesat ke depan seperti bola meriam. Sebuah ledakan keras terdengar di belakangnya. Gelombang dampak yang kuat bersama dengan gelombang kejut panas langsung menabrak punggung Tang Wulin. Tang Wulin mendengus. Sisik naga di tubuhnya muncul tanpa suara. Lapisan enamel tak berbentuk berkedip sedikit. Kecepatan terbangnya dan Dai Yun meningkat. Mereka terbang sejauh puluhan meter dalam sekejap mata. Dia berguling saat mendarat. Dai Yun hanya merasakan kenaikan suhu di sekitarnya. Dia secara naluriah meraih pakaian Tang Wulin. Matanya tertutup rapat. Dia tidak tahu mengapa dia merasa seolah-olah dia menginjak awan, hampir seolah-olah langit dan bumi terbalik. Saat ini, tidak ada sedikit pun ketakutan di hatinya. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan perasaan senang yang aneh. Dia akan melindungiku. Ini adalah satu-satunya pikiran di benaknya saat ini. Dia berguling bersama Tang Wulin saat dia mendarat.
Dia memutuskan untuk berlari ke depan sambil memeluknya. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Dai Yun Er dalam hal kegesitan. Namun, dalam hal kecepatan, Dai Yun Er dengan kekuatan jiwanya bahkan mungkin bukan tandingannya. Tang Wulin bergegas maju dengan kecepatan yang membutakan. Dia berlari dengan marah sementara kakinya meletus dengan energi. Sisik naga emas sudah muncul di tubuhnya. Soul Land 3 Chapter 723. Chapter 723, ternyata itu dia. Naga api yang berkobar di udara masih mendesak mereka. Seteguk bola apinya diludahkan satu demi satu meledak menjadi bola api yang membara. Gelombang panas yang hebat membakar punggung Tang Wulin. Pakaiannya hangus dengan bau terbakar. Dia mengandalkan sisik naga untuk melindungi tubuhnya sehingga dia tidak akan menderita luka apapun untuk sementara. Yun Er. Tang Wulin memanggil dengan lembut. Hah, Dai Yun Er mengangkat kepalanya dengan takut dari buayannya. Tang Wulin berbicara, ini tidak baik. Kita tidak bisa menghindarinya. Aku akan mengusirmu sebentar. Berhati-hatilah saat saya menghadapinya. Hah, apakah kamu yakin itu naga api yang sangat kuat? Dai Yun Er berbicara sedikit khawatir. Tang Wulin terdiam sesaat sebelum dia berbicara. Yun Er, jika kamu menemukan bahwa aku sebenarnya tidak sebaik yang kamu pikirkan, atau mungkin aku musuhmu, apa yang akan kamu lakukan? Dai Yun Er tercengang. Maksud kamu apa? Panas terik memancar dari punggung Tang Wulin saat dia melompat dan menghela nafas di dalam hatinya. Keadaan menentukan tindakannya, tetapi dia tidak mau meninggalkan lembah naga. Lupakan. Tang Wulin melemparkan Dai Yun Er dari lengannya ke ruang terbuka yang jauh. Saat kakinya menyentuh tanah, dia berbalik dan bangkit kembali. Dia mengangkat kepalanya, menatap naga api yang berkobar di udara. Dia berteriak keras-keras, sepertinya aku terlalu baik padamu. 3 cincin jiwa emas muncul dari bawah kakinya saat dia mengatakan itu. Segera setelah itu, cincin jiwa ketiganya berkilauan saat esensi darah kental meledak dari tubuhnya. Cincin jiwa emas yang kuat bersinar seketika saat kepala naga emas raksasa muncul dan meraung marah ke langit. Dibandingkan dengan penampilan sebelumnya di kompetisi elit jiwa emas termuda peringkat tinggi kontinental, kepala naga emas dengan kilau mengkilap bahkan lebih ganas saat ini. Raungan gemuruh naga membuat ledakan memekakkan telinga di hamparan luas ruang terbuka. The Blazing Fire Dragon yang menyemburkan bola api tiba-tiba berhenti sejenak. Sayapnya bergetar sekali, sangat mengejutkan Tang Wulin, dan ia jatuh begitu saja dari langit. Golden Dragon Roar memiliki kekuatan yang luar biasa. Mungkin Golden Dragon Roar tidak bisa seefektif monster jiwa lainnya. Dalam hal ini, naga api yang berkobar, naga sejati dengan garis keturunan yang lebih murni, bisa lebih merasakan teror aura Raja Naga Emas. Itu murni kekuatan luar biasa dari garis keturunan. Sama seperti naga api yang berkobar jatuh dari langit, Tang Wulin mendorong kaki kanannya ke pohon yang melontarkan dirinya ke arahnya seperti bola meriam. Dai Yun Er mendarat jauh di tanah. Raungan yang menggelegar sangat mengguncang pikirannya. Garis keturunannya memiliki sebagian aura tipe naga setelah menyerap begitu banyak jiwa naga. Oleh karena itu, dia juga terpengaruh oleh garis keturunan Raja Naga Emas. Ketika dia mendarat dengan kokoh di tanah, dia tepat pada waktunya untuk menyaksikan kepala naga emas raksasa muncul di Tang Wulin dan meraung marah di langit. Apakah kepala naga emas memiliki 3 cincin jiwa emas? Dia merasa itu terlihat familiar pada pandangan pertama, dan dia terkejut. Namun, dia menyadarinya di saat berikutnya. Yun Er, jika kamu menemukan bahwa aku sebenarnya tidak sebaik yang kamu pikirkan, atau mungkin aku musuhmu, apa yang akan kamu lakukan? Dia mengerti sekarang. Dia akhirnya mengerti apa yang dia maksud sebelumnya. Dia ternyata itu dia. Bagaimana mungkin orang yang selama ini bersamanya sebenarnya adalah pria itu? Mengapa dia berpartisipasi dalam persidangan markas sekte Tang Kota Bintang Luo? Bagaimana mungkin dia? Dai Yun Er tercengang. Hatinya terbebani dengan emosi dan perasaan yang campur aduk sekaligus ketika dia melihat Tang Wulin menembak ke arah naga api yang berkobar. Suatu kali, dia tertarik pada pria yang hampir terbunuh oleh langkah Long Yue. Dia juga telah menyaksikan bagaimana dia memimpin rekan-rekannya untuk mengalahkan Matman Long yang tak terkalahkan dan timnya. Dia kuat, tak tergoyahkan, dan ulet. Dia pernah meninggalkan kesan yang tak terhapuskan di hatinya. Meskipun dia enggan mengakuinya, dia tahu di dalam hatinya selama ini.
Mungkin, dia akan menyerah pada pilihan ayahnya untuk seorang suami jika dia tidak muncul. Mungkin, penolakannya terhadapnya awalnya membuatnya merasa tidak mau menerimanya karena suatu alasan. Meskipun demikian, Daiyun tidak mengharapkannya ketika dia berpartisipasi dalam misi ini. Entah bagaimana, jalan mereka terpotong ketika dia tiba di dunia kecil ini. Selama ini, orang yang memakai topeng dan mengawalnya, belum lagi membantunya menyerap jiwa naga, sebenarnya adalah dia. Tidak heran dia bereaksi seperti itu ketika dia tahu bahwa dia adalah seorang putri. Namun, dia tidak menyerah padanya atau mengincarnya sesudahnya, melainkan memperlakukannya seperti saudara perempuan. Itu sebenarnya dia. Dia tidak menyadari bahwa dialah saat mereka bersama, bahwa dialah yang pernah meninggalkan kesan yang begitu dalam padanya. Jika Tang Wulin dipandang sedikit sombong dan orang yang luar biasa sebelumnya, itu karena kekuatan dan karakter uletnya sehingga Daiyun memiliki citra dirinya. Belakangan, Waitri dianggap sebagai kakak lelaki yang lembut dan perhatian dengan rahasia yang mendalam. Seorang pria yang bisa dia andalkan. Dengan dua karakter diametris dari Waitri, Daiyun hanya bisa merasakan emosi campur aduk yang membanjiri hatinya sekaligus. Boom, naga api yang berkobar jatuh ke dalam hutan dan menabrak pohon sehingga membuatnya pusing dan bingung. Tang Wulin turun dari langit. Dia mengarahkan tombak naga emas di tangannya ke depan dan mendarat di atas naga api yang berkobar di saat berikutnya. Naga api yang berkobar mengepakkan sayapnya dalam perjuangan untuk berdiri, tetapi sepasang matanya dengan nyala api jiwa yang menari jelas dipenuhi dengan ketakutan. Jiwa naga yang begitu kuat kehilangan keinginan untuk bertarung ketika dihadapkan oleh penindasan aura Raja Naga Emas. Pop, tombak naga emas berkilauan dengan cahaya keemasan saat menembus ke kepala naga. Tang Wulin merasakan semburan energi panas yang berkobar melonjak ke tubuhnya melalui tombak naga emas dan menyatu dengan tubuhnya dengan kecepatan kilat. Sungguh energi jiwa naga yang kuat. Perasaan positif itu jauh berbeda dari saat dia mengonsumsi awan naga. Tubuh naga api berkobar berangsur-angsur berubah menjadi ilusi sementara tombak naga emas menerima energi vitalnya untuk perlahan-lahan berubah menjadi emas kemerahan dengan pola naga di permukaan tombak menjadi jelas. Butuh 1 menit penuh sebelum jiwa naga benar-benar lenyap. Seluruh tubuh Tang Wulin dipenuhi dengan perasaan kenyang yang intens. Fluktuasi esensi darah di tubuhnya terasa luar biasa kuat dengan keturunan Raja Naga Emas menyerap energi jiwa naga dengan cepat ke dalam garis keturunannya sendiri. Keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin sama sekali tidak mengusir jiwa naga-naga sejati. Sisik naga emas di kulit Tang Wulin memancarkan warna merah menyala saat dia menyerap jiwa naga. Dia bisa merasakan bahwa perlawanannya terhadap api meningkat setelah menyerap jiwa naga-naga api yang berkobar. Dia telah merasakan sensasi meningkatkan ketahanan elemennya ketika dia menyerap awan naga sebelumnya, tapi itu tidak sekuat sekarang. Jiwa naga dari naga sejati sangat luar biasa. Dia berdiri tegak dengan tombak di tangannya saat dia melirik tombak naga emas. Tombak naga emas sepertinya merasakan niatnya saat mengeluarkan suara senandung lembut. Tang Wulin melambaikan tangan kanannya sementara tombak naga emas berubah menjadi aliran cahaya keemasan sebelum menghilang ke kulit di antara alisnya. Tangannya mengepal erat saat dia merasakan kekuatan keseluruhan tubuhnya meningkat lebih jauh. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa Daiyun telah mengenalinya sekarang. Dia berbalik perlahan dengan sedikit ragu-ragu. Bagaimanapun, dia harus menghadapinya. Sementara itu, Daiyun telah berjalan. Wajahnya tanpa ekspresi saat dia berdiri di depannya dan menatap langsung ke wajahnya. Tang Wulin menghela nafas pelan. Yun aku. Lepaskan topeng, dan biarkan aku melihatnya. Daiyun tiba-tiba memotongnya. Tang Wulin mengangkat tangannya untuk melepas topeng yang memperlihatkan wajah tampannya. Daiyun tertegun sejenak saat melihat matanya yang jernih namun dalam, bulu mata panjang, hidung lurus, bibir penuh dengan ketebalan yang cukup, dan garis rahang yang hampir sempurna. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya dari dekat dan dengan cara yang tenang. Kakak tiga, kamu sebenarnya cukup tampan. Ayo pergi. Dia bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi dan langsung menuju ke depan. Tang Wulin tercengang. Apa yang dia lakukan? Kamu adalah saudara tiga di hatiku. Saya tidak tahu tentang apapun. Suara Daiyun melayang. Tang Wulin tersenyum. Gadis kecil itu cukup cepat beradaptasi. Dia buru-buru mengambil topengnya dan menyusulnya. Dia mengusap kepalanya. Kamu sudah dewasa. Hei, jangan sentuh kepalaku. Kamu merusak rambutku. Daiyun tersenyum santai.
Dia tiba-tiba datang dan menunjukkan bahwa tidak ada permusuhan di antara mereka. Mungkin karena ketertarikannya padanya, dia harus membuktikan bahwa dia lebih kuat darinya. Namun, apakah benar-benar ada kebutuhan seorang gadis untuk menjadi lebih kuat daripada laki-laki? Mungkin, tidak perlu. Soul Land 3 Chapter 724. Chapter 724 Makam Klan Naga. Ketika sosok White Tree dan Tang Wulin bertepatan, rasa bersalah yang awalnya dia miliki untuk Tang Wulin menghilang. Jadi, suasana hati Dai Yun jauh lebih baik daripada sebelum momen yang tepat karena dia merasa lega. Selain itu, dia telah berdamai dengan banyak hal dan bisa mengerti dengan baik sekarang, berani juga untuk mengakui bahwa dia adalah orang yang pemberani. Ya, dia merasa seperti gadis pemberani. Segala sesuatu di luar ini tidak penting. Kerenggangan yang menyembunyikan keduanya sepertinya telah benar-benar lenyap saat Tang Wulin melepas topengnya. Kamu cukup baik ketika kamu berperilaku baik, Tang Wulin berbicara secara emosional. Dai Yun menjawab, dengan sedikit malu, jangan gunakan kata, berperilaku baik, untuk mendeskripsikanku seolah-olah aku ini anak kucing. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa saat dia menjawab, kupikir kamu musang neraka. Ngomong-ngomong, aku juga punya saudara perempuan, dan dia sangat cantik. Dai Yun bertanya, kamu punya saudara perempuan? Siapa namanya? Tang Wulin menjawab, namanya Na. Kami memiliki hubungan yang sangat baik dan dia saat ini belajar di Akademi Shrek. Kakak perempuan saya lebih kuat dari saya dan juga jauh lebih berbakat daripada saya. Gurunya adalah Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek. Adikmu lebih kuat darimu. Aku tidak mempercayaimu. Dai Yun mengerutkan bibirnya saat mengatakan itu. Dia yakin bahwa pujian seorang kakak kepada adiknya selalu dilakukan tanpa henti. Tang Wulin tertawa dan menjawab, kamu dapat melakukan perjalanan ke kerajaan dulu ketika kamu punya waktu di masa depan. Aku akan memperkenalkan kalian berdua. Tentu, Dai Yun tertawa dan menggoda, hormati kata-katamu. Tang Wulin menjawab, kalau begitu kamu harus datang sungguhan. Anda adalah putri kekaisaran. Lagi pula, apakah tidak akan bertunangan? Apakah menurutmu ayahmu akan mengizinkanmu bepergian sejauh ini? Dai Yun tiba-tiba berhenti berjalan dan menatap Tang Wulin dengan tatapan terbakar. Aku yakin kamu benar-benar ingin menikah denganku, kan? Tang Wulin tidak bisa menahan tawa paksa ketika dia melihat perubahan emosinya yang tiba-tiba. Bukan itu yang saya maksud. Terserah kamu tapi aku juga tidak bisa ambil bagian dalam masalah ini sebagai orang luar. Kamu benar-benar bisa ikut serta di dalamnya, Dai Yun berbicara dengan sungguh-sungguh. Tang Wulin bingung. Bagaimana bisa saya? Dai Yun tiba-tiba tersenyum cerah. Namun, Tang Wulin merasa hawa dingin menjalar ketika dia melihat senyumnya karena alasan yang tidak diketahui. Karena kau ingin aku bertunangan, maka aku akan bertunangan. Dai Yun berbicara sambil tersenyum sebelum dia melebarkan kakinya, berlari ke depan seperti burung kecil yang gembira. Tang Wulin menggosok hidungnya. Apa maksudnya? Gadis kecil ini benar-benar eksentrik dan intelektual. Emosinya berubah lebih cepat daripada seorang kutu buku membalik halaman. Kedua orang itu terus mengeksplorasi lebih jauh dengan mengandalkan arah deteksi spiritual mereka dan persepsi Tang Wulin tentang aura pemanggilan lembah naga. Saat mereka melangkah lebih dalam, jumlah jiwa naga yang mereka temui secara mengejutkan semakin sedikit alih-alih menjadi lebih umum. Namun, setiap orang yang mereka temui akan menjadi jiwa naga sejati. Keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin mengungkapkan efeknya yang sangat kuat pada saat ini. Tepatnya, jiwa naga sejati akan menyerah seketika di bawah raungan naga emas. Namun, upaya Tang Wulin untuk mengizinkan Dai Yun menyerap jiwa naga-naga yang sebenarnya gagal. Naga sejati akan segera melancarkan serangan begitu Dai Yun mendekat tetapi tidak akan menahan sama sekali ketika Tang Wulin berusaha menyerapnya. Sebaliknya, itu terasa sangat alami. Mereka tiba di sisi puncak lembah gunung ketika Tang Wulin menyerap jiwa naga sejati ketujuh. Lembah gunung itu benar-benar runtuh ke dalam. Itu lebih seperti cekungan daripada lembah gunung. Kedua orang itu tidak bisa menahan gemetar hebat ketika Tang Wulin dan Dai Yun berjalan ke tepi lembah gunung untuk melihat ke dalam. Benar-benar pemandangan yang mengejutkan. Lembah gunung di bawahnya adalah hamparan tanah tak terbatas yang membentang tanpa batas. Senja jatuh di kejauhan dengan kabut samar-samar. Namun, kerangka besar yang tak terhitung jumlahnya mengaspal di setiap sudut lembah di dalam lembah pegunungan yang kedalamannya ribuan meter.
Gelombang kesedihan yang tak terlukiskan langsung menyembur ke dalam hatinya ketika Tang Wulin datang ke tepi gunung untuk melihat ke dalam. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya saat dia meraung ke langit dengan marah. Raungan naga gagah berani bergema dan bergema di seluruh lembah gunung. Dai Yun memandang ke arahnya dengan ketakutan dan melihat potongan sisik naga emas menggulung satu demi satu di permukaan kulitnya saat menyatu dengan kulitnya. Suara melolong itu terdengar tragis namun menyedihkan. Seolah-olah seorang raja dipenuhi dengan keengganan dan amarah ketika dia menyaksikan rakyatnya meninggal secara tragis di depan matanya. Raungan naga yang dalam bergema tak jelas di dalam lembah naga, terdengar seolah-olah sedang menangis dan mengeluh. Di sisi lain lembah naga jauh, sosok perak berdiri di tepi. Tatapannya apatis namun dingin, tetapi ada niat membunuh yang sangat kuat di kedalaman matanya. Tiba-tiba, dia mendengar auman naga bergema di lembah naga. Dia mendongak ke atas tanpa sadar dan tatapannya dipenuhi dengan keheranan. Tangan kanannya menepuk-nepuk dadanya dengan lembut untuk menghentikan dorongan melolong dirinya juga. Tatapannya sepertinya bisa menembus kabut dan melihat jauh saat dia menatap ke kejauhan. Tang Wulin mengeluarkan raungan naga yang berlangsung selama beberapa menit sebelum dia merasa seolah-olah kemarahan di hatinya telah dilepaskan. Kemudian, dia berjongkok di depan tubuh Dai Yun dan berkata, "Bersandarlah padaku." Dai Yun buru-buru bersandar di punggungnya dan melingkarkan lengannya di lehernya. Tang Wulin melingkarkan lengannya di sekitar kakinya dan meletakkannya di pinggangnya. Dai Yun dengan rela melingkarkan kakinya di pinggangnya. Posisinya benar-benar sedikit genit. Wajah menawan Dai Yun mau tidak mau memerah. Tetap saja, lengannya memeluknya lebih erat saat dia meletakkan pipinya erat-erat ke punggung Tang Wulin tak lama setelah itu. Tang Wulin melompat dan berbalik 180 derajat di udara sebelum mengulurkan cakar naga emasnya untuk meraih ke tebing lembah gunung. Tidak ada sedikit pun keanggunan di hatinya saat ini. Dia hanya bisa merasakan seolah-olah sebuah batu besar tertancap di hatinya setelah melihat tulang naga itu. Sepasang cakar naga emasnya bergerak bergantian saat dia dengan cepat merangkak ke bawah. Tebing yang kaku itu seperti tahu dicakar naga emasnya saat dia merangkak ke bawah dengan kecepatan kilat. Setelah merangkak terus-menerus selama 100 meter, Tang Wulin merasa dia terlalu lambat sehingga dia hanya mengangkat tangannya dan memisahkan diri dari tebing. Tubuhnya jatuh puluhan meter seperti benda jatuh bebas sebelum cakar naga emasnya mencengkeram tebing. Dia melanjutkan dengan cepat menuruni lembah gunung dan karena dia mengandalkan kekuatannya yang kuat, dampak jatuh tidak menjadi masalah baginya. Mereka sudah jatuh ke kedalaman lembah naga hanya dalam beberapa menit saat kakinya mendarat di tanah yang kokoh. Aroma suram memancar dari segala arah saat mereka mendarat, seolah-olah itu bisa membekukan kondisi mental seseorang. Tang Wulin menutup matanya, dan rasanya seolah-olah dia mendengar tangisan sedih naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Setidaknya ada ribuan naga sejati dari klan naga yang kuat yang jatuh di sini. Roti mereka bahkan berserakan di padang gurun bahkan tanpa penguburan yang layak. Itu sangat tragis. Makhluk kuat mana yang mampu menyebabkan penderitaan seperti itu pada klan naga sejati? Tang Wulin berjongkok, turun. Dai Yun ingin berkata tanpa berpikir, "Mengapa kamu tidak menggendongku sebentar lagi?" Tapi dia jelas bisa merasakan ada yang salah dengan suasana hati Tang Wulin sekarang. Dia turun dari punggungnya dengan patuh dan berdiri di belakangnya. Tulang naga terasa sangat berbeda saat dilihat di sini dibandingkan dengan saat melihatnya dari atas lembah. Seseorang hanya bisa merasakan keterkejutan yang sebenarnya untuk melihat begitu banyak tulang naga ketika seseorang memasuki kedalaman lembah. Kerangka naga raksasa setidaknya memiliki tinggi puluhan meter dan yang besar bahkan mencapai ketinggian ratusan meter. Tulang juga memancarkan fluktuasi energi yang samar. Makhluk yang sudah menjadi kerangka sekarang namun, mereka merasa seperti monster yang tertidur. Betapa kuatnya mereka saat mereka masih hidup. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam saat dia berjalan selangkah demi selangkah untuk berdiri di depan kerangka naga yang paling dekat dengannya sebelum dia perlahan meletakkan tangan di atasnya untuk merasakannya. Aura suram langsung mencemari emosinya. Dia merasa seolah-olah dia bisa mendengar jeritan sedih naga raksasa ini sebelum kematiannya. Ada pola yang terlihat tidak jelas pada tulang naga saat fluktuasi energi yang menakutkan bertahan di udara.